Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman jenazah almarhum Kompol Anumerta Uliryanto di Taman Makam Sirina PC Sudiang, Sulawesi Selatan pada hari Minggu kemarin. Kenaikan pangkat luar biasa Anumerta diberikan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum. Paman almarhum, Brigadir Jenderal TNI Elpis Rudi dalam sambutannya di lokasi pemakaman mengaku sangat marah dan kecewa. Tidak bisa mengungkapkan rasa sedih, juga marah dan kecewa. Kami semua sedih karena kehilangan harapan kami. Saya yakin juga Polri kehilangan aset yang berharga. Negara ini kehilangan aset yang berharga. Kami sangat sedih. Kami juga sangat marah sebenarnya. Marah dan kecewa. Marah karena ternyata kalau seandainya Anandarian mungkin gugur dalam pelaksanaan tugas menghadapi secara langsung pelanggar hukum, mungkin marah kami tidak seperti ini. Namun dia gugur justru di tempat yang seharusnya dia merasa aman. Seharusnya dia merasa nyaman di sana. Dalam arti bahwa di Polres harusnya sangat aman. Sehingga dia tidak waspada. Tidak waspada. Sama sekali tidak. Aduh. Dalam kasus ini, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang sekaligus tersangka menembak almarhum Kompol Anumerta Uliryanto dengan sengaja, lantaran tak terima jika rekannya ditangkap saat razia tambang ilegal. Kini Dadang dijerat dengan pasal berlapis terkait dugaan pembunuhan berencana hingga penganiayaan. Usai mengadakan rapat koordinasi dengan Kapolda Sumatera Barat pada hari Senin kemarin, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni meminta Kapolda Sumatera Barat menindak tegas seluruh tambang ilegal yang ada di Sumatera Barat. Menurut Ahmad Syahroni, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono menyanggupi untuk melakukan penindakan terhadap tambang ilegal yang ada di Sumatera Barat. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Ahmad Syahroni juga bertemu dengan pelaku penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Namun dirinya mengungkapkan apa yang ia tanyakan kepada pelaku setelah rapat tersebut hanya bisa disampaikan oleh penyidik. Karena itu menurutnya merupakan kewenangan penyidik. Daripada kami ini semua datang ke sini adalah pengen masalah ini disikapi dengan lugas. Dan saya minta sama Pak Kapolda tadi beserta jajaran untuk menutup semua illegal mining yang ada di Sumatera Barat. Siapapun dan apapun yang ada di lapangan segera tindak lanjuti, karena ini adalah perintah Bapak Presiden langsung dan perintah itu disikapi oleh Pak Kapolda, dan Pak Kapolda memerintahkan itu tadi secara lugas. Apresiasi buat Kapolda dan jajaran, Pak. Sedangkan Polda Sumatera Barat menyatakan telah menutup tambang galian C yang menjadi dalang penembakan Kasat Reskrim oleh Kabaks Polres Solok Selatan beberapa hari lalu. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Dwi Sulistiawan, di mana untuk proses pidana tambang galian C menjadi dalang penembakan akan tetap dilanjutkan oleh tim Polres Solok Selatan. Sementara untuk identitas pemilik tambang galian C masih belum diungkapkan oleh Polda Sumatera Barat. Pelaku kasus polisi tembak polisi AKP Dadang Iskandar resmi diberhentikan dengan tidak hormat alias dipecat. Hal itu merupakan putusan dari sidang etik yang digelar di gedung TNCC Mabes Polri pada hari Selasa kemarin. Tertunduk lesu, Dadang menerima putusan tersebut yang dibacakan langsung oleh Kombes Pol Armaini. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1.
Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan pada tempat khusus di ruang Patsus Bitpropam Polda Sumbar selama 2 hari dan sudah dilaksanakan oleh pelanggar terhitung sejak tanggal 22 sampai dengan 23 November 2024. B. Pemberhentian tidak dengan hormat PTDH sebagai anggota Polri. Usai menerima putusan tersebut, Dadang langsung menggunakan baju tahanan berwarna kuning, bertuliskan Patsus atau penempatan khusus Divpropam Polri. Tangannya pun langsung diborgol dan dibawa keluar oleh 2 personil Provos Polri. Sebelumnya, AKP Dadang sudah ditetapkan sebagai tersangka lantaran menembak mati Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil. Penembakan dipicu Dadang yang tidak terima jika rekannya ditangkap terkait aktivitas tambang ilegal galian tipe C. Tim Inafis Polrestabes Semarang melakukan prarekonstruksi di lokasi kejadian penembakan siswa SMK Negeri 4 di Semarang oleh oknum polisi pada hari ini. Prarekonstruksi tersebut digelar di 3 tempat, yakni Jalan Simongan, Jalan Mendut Utara, dan Jalan Candi Penataran Raya Kota Semarang. Dalam prarekonstruksi tersebut, polisi mendatangkan 4 tersangka yang merupakan anggota gangster atau kreak. Dalam adegan prarekonstruksi, para kreak tersebut menunjukkan adegan saat kejadian terjadi, termasuk saat terjadinya penembakan yang berlokasi di Jalan Candi Penataran Raya. Hari ini kita dari Polrestabes Semarang melaksanakan giat prarekonstruksi, di mana kemarin kita telah menangkap pelaku kreak dan para pelaku kreak itu sudah kita lakukan pemeriksaan dan kita untuk memastikan lokasi dan peristiwa yang terjadi di lapangan seperti apa, kita melaksanakan prarekonstruksi. Nah, ini sebagai tahap awal untuk memperkaya pemahaman para penyidik terhadap kejadian yang terjadi, sehingga apa yang terjadi di lapangan itu betul-betul fakta, tidak ada yang ditutupi dan transparan. Ya. Kurang lebih ada 3 lokasi ya, lokasi awal di mana mereka berkumpul dan maksudnya berkumpul mereka ada adu fisik, kemudian mereka ke lokasi lain untuk saling kejar-mengejar, dan itu prarekonstruksi untuk pemahaman penyidik dan juga untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan nantinya. Yang dihadirkan siapa saja? Yang dihadirkan para tersangka pelaku kreak, ada 4 hadir di sini untuk langsung memberikan informasi kepada penyidik. Itu dari kelompok yang sama atau berbeda? 2 kelompok, dari kelompok Suroja maupun dari Tanggul. Pelaku ini apakah di bawah umur atau? 1 dewasa, 3 di bawah umur. Kalau lokasi penembakannya itu di mana? Penembakan di titik ketiga ya, di penataran raya, di atas lagi. Demikian. Yang di depan Alfamart itu ya? Ya. Sedangkan oknum polisi yang melakukan penembakan kini tengah dalam pemeriksaan oleh Propam Polrestabes Semarang. Di sisi lain, staf kesiswaan SMK 4 Semarang, Nanang Agus, meragukan jika korban merupakan anggota gangster yang hendak tawuran. Menurutnya, mereka merupakan siswa berprestasi dan tercatat sebagai anggota Paskibraka. Polda Jawa Tengah menahan anggota polisi berinisial R yang menembak 3 orang siswa SMK Negeri 4 Semarang. Akibat penembakan tersebut, seorang siswa berinisial GRO meninggal dunia dan 2 lainnya harus dirawat di rumah sakit. Pelaku yakni Aibda R saat ini ditahan untuk 20 hari ke depan menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda Jateng. Rekan-rekan, terkait dengan kejadian di wilayah hukum Polrestabes Semarang, ya, sudah dilakukan asistensi oleh Polda Jawa Tengah, kemudian juga asistensi dari Mabes Polri juga telah dilakukan, di mana tim dari Itwasum Polri dan kemudian juga dari Divisi Propam Polri telah turun. Tentunya hasil daripada proses asistensi ini kita berharap untuk menunggu, ya, dan kami yakinkan 2 asistensi ini tentu memberikan suatu kontribusi yang tentunya hasilnya akan menjadi lebih
baik ataupun objektif. Jadi rekan-rekan saya minta untuk menunggu. Sejauh ini kita asistensi sudah turun. Kasus penembakan siswa oleh anggota polisi tersebut akan ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan setransparan mungkin. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto memastikan proses hukum akan berjalan dengan benar dan sesuai dengan fakta.